ربي صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلى ربي صل على ربي صل على محمد واجمع إلى الشمل ما تفرق واصلح وسهل ما قد دعوا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واقم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi khairil bashar man inshagga lahul qamar wa kallamahu al-hajar. Wassalatu wassalam ala man tasharrafa biwujudihi mudar wa nizar sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Fadilatul Muhtaramin yang sama-sama Al-Fakir cintai, Al-Fakir hormati, wabil khusus Kiai Haji Zainul Salihin dan Kiai Haji Salim Na'i dan seluruh para habaib, para asatidah, wabil khusus Al-Habib Ali Ridha Al-Idrus dan seluruh para kiai, para guru, para asatidah yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta Al-Fakir terhadap mereka. Semoga kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita yang kecil dan yang besar Allah taala ampunkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini Allah taala kumpulkan kita dalam rangka mensucikan hati, dalam rangka membersihkan hati. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, al-qalbul marid la yaltaddu bidzikri wal ibadah kama la yaltaddu al-marid bi akli al-at'imah. Dikatakan bahwasannya apa? Hati orang yang sakit itu tidak akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah di dalam beribadah dan di dalam berzikir kepada Allah. Hati yang sakit tidak akan nikmat beribadah, berzikir kepada Allah. Jika ada orang yang hatinya sakit, dia memaksakan dirinya untuk berzikir dan ibadah, maka ada pertanyaan, itu bukan sakit hatinya. Sebagaimana kama la yaltazul marid bi aklil at'imah. Sebagaimana orang yang sakit, ada orang kena penyakit demam. Kena penyakit apa? Demam. Ada penyakit tipes, ada penyakit, berbagai macam penyakit. Orang kena penyakit, ada nafsu makan? Enggak. Kalau misalkan ada orang sakit, nafsu makan berarti orang bukan orang sakit. Orang sakit makannya tiga kali nambahnya. Bukan sakit namanya. Begitulah perumpamannya orang yang sakit hatinya tidak akan mendapatkan kelezatan di dalam beribadah, tidak dapat kelezatan di dalam berzikir kepada Allah. Wah, sekarang kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka berzikir, menyebut nama yang paling agung,
yang Allah Ta'ala agungkan di permukaan bumi ini. Kalau bukan karenanya, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan permukaan bumi, Allah tidak akan ciptakan permukaan langit, dan Allah tidak akan ciptakan surga maupun neraka kalau bukan karena wujudnya siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita sebutkan namanya, yang sekarang kita bacakan biografinya, Al-Habib Umar ibn Hafid. Ada yang kenal? Siapa yang kenal? Kita semuanya kenal. Kenalan di mana ya? Kita kenal Al-Habib Umar ibn Hafid. Maulidnya dibaca di mana-mana. Al-Habib Umar mengatakan apa? Di qasidah maulidnya, dia ulama beliau mengatakan apa? Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubi rona. Apa kata Habib Umar bin Hafid? Ulang-ulangkanlah, lu sampai bersumpah demi Allah, ulang-ulangkanlah zikra, penyebutan wasfi Muhammadin, sifat-sifat yang berkaitan dengan insan manusia yang agung. Siapa kalau bukan Maulana Muhammad? Apa tujuan kita membacakan ini? Maulidur Rasul. Apa tujuan kita membaca biografi Nabi Muhammad, perjuangan dakwahnya? Kaimatuziha 'anil qulubi, agar Allah Ta'ala itu dapat membersihkan hati-hati kita yang kotor, hati-hati kita yang sakit, hati-hati kita yang penuh dengan kotoran. Allah rontokkan itu segala kotoran dengan berkat membaca Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tujuan dan orientasi kita semuanya. Berkumpul untuk mensucikan hati, berkumpul untuk menanamkan kerinduan, berkumpul untuk menambahkan rindu terhadap Nabiuna Muhammad. Cinta tidak akan bisa kita dapatkan kalau seandainya kita tidak mengenal siapa yang kita cintai. Maka dikatakan apa? Al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta itu buah dari pengenalan. Maka mustahil kita bisa mencintai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal siapa beliau. Siapa ini Nabi Muhammad SAW? Dikatakan oleh Imam Maulid Dibai, dikatakan apa? Inna Nabi SAW karena Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad orang yang paling baik akhlaknya, yang paling indah rupanya. Siapa orang yang mendamba-dambakan, yang menginginkan mencari idola, maka jadikanlah Nabi Muhammad sebagai idola kita. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad orang yang paling indah akhlaknya. Jika kita idolakan mereka orang-orang asing, kita idolakan mereka orang-orang kufar karena keindahan akhlaknya, maka ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih jauh mempunyai keindahan akhlak. Wa khalqa, Nabi Muhammad mempunyai keindahan rupa. Antum tahu Hasan ibn Thabit seorang penyairnya Nabi Muhammad SAW. Dahulu Hasan bin Thabit itu seorang yang termasuk yang ditanamkan kebencian oleh orang-orang kufar untuk terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dulu dicela, dicaci maki, bahkan saat kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad sujud di tengah Ka'bah, Nabi Muhammad diletaki kotoran unta oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu apa? Datanglah putrinya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah, mengambil kotoran unta tersebut dan dibuang. Inilah bagaimana celaan, cacian Nabi Muhammad, godaan Nabi Muhammad terhadap apa? Terhadap mereka orang-orang kufar yang berbuat kurang ajar terhadap Nabi Muhammad. Ini Hasan ibn Thabit, penyairnya Nabi Muhammad ketika dia masuk agama Islam. Tapi sebelum dia masuk agama Islam, hadirin, perlu diketahui Hasan ibn Thabit pernah diberikan uang oleh orang-orang kufar Quraisy. Satu tujuannya untuk mencela dan mencari tahu kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita umpamain ada orang ngasih kita uang, kita ngasih kita uang, jumlahnya begitu sangat banyak dan pastinya tidak kita tolak. Tetapi ketika Hasan bin Thabit ketika diberikan uang, tujuannya satu, wahai Hasan, engkau cari Muhammad dan engkau cari kekurangan Muhammad. Hasan bin Thabit dikasih uang bertujuan untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Thabit mengambil uang tersebut, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit melihat dari jarak yang jauh siapa Nabi Muhammad SAW. Dilihat, diperhatikan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya.
Nabi Muhammad SAW ketika sedang menyampaikan hal-hal yang penting di hadapan para sahabat. Itu para sahabat semuanya sebagaikan bala tentara yang di atas kepalanya tidak, yang di atas kepalanya itu apa? Terhinggap seekor burung. Sehingga apa? Sehingga kepala mereka para sahabat tidak ada yang goyang sedikit pun, konsentrasi dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit pun kagum, ada manusia di kota Mekah yang sampai demikian diagungkan, yang sampai demikian dihormati. Bahkan keindahan rupa Nabi Muhammad menjadikan Hasan bin Sabit terheran-heran. Aku mencari kekurangan Nabi Muhammad bertujuan mengiyakan daripada ajakan orang-orang kufar Quraisy untuk mencela Muhammad. Didapatkan Nabi Muhammad orang yang paling ahsanan nasi khuluqan wa khalqah. Nabi Muhammad yang paling baik akhlaknya, yang paling baik rupanya. Si Hasan bin Sabit dia datang ke orang-orang kufar tadi yang ngasih uang, dikembalikan lagi itu uang. Hasan bin Sabit dibalikin lagi dan mengatakan, wahai orang-orang kufar, ketahuilah aku tidak mendapatkan sedikit pun kekurangan pada sosok manusia yang engkau perintahkan aku untuk mencela dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit yang bertujuan untuk mencela Nabi Muhammad, dia rubah celaannya menjadi pujian. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Hasan bin Sabit? Hasan bin Sabit ketika melihat Nabi Muhammad dari jarak yang jauh, Hasan bin Sabit mengatakan, falamma ra'aitu anwarahu sad'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzurhu ila ala gadri ruhun minan nuri fil jismi minal qamari kahilyatin nusjat min anjumi zuhari. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad disifatkan oleh Hasan bin Sabit. Kita ini nggak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, kita termasuk jauh dari Nabi Muhammad, tetapi kita ingin mengenal Nabi Muhammad bertujuan untuk menambahkan rasa cinta. Apa ia tidak boleh? Mereka para sahabat diberikan kenikmatan memandang wajah indah Nabi Muhammad. Hadirin, para ulama mengatakan lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam lama taghat a'yunina ru'yatahu. Tidak tampak kesempurnaan indah wajah Nabi Muhammad terhadap kita. Kenapa? Karena seandainya kita ingin memandang kesempurnaan indah wajah Nabi Muhammad, cahaya mulia Nabi Muhammad, lama taghat a'yunina ru'yatahu, bola mata kita tidak akan sanggup untuk memandang wajah indah tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit dia datang kepada orang-orang kufar, dibalikin itu uangnya. Saya mengatakan falamma ra'aitu anwarahu sat'at. Ketika aku melihat ini seorang manusia yang engkau perintahkan aku untuk mencelaknya, aku malah melihatnya keluar daripada wajahnya anwarahu sat'at, cahaya yang memancarkan permukaan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga menjadikan cahaya tersebut, aku menjadikan tanganku, aku letakkan ke bola mataku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni surati, khawatir terhadap bola mataku karena melihat keindahan yang tampan, bola mataku tidak mampu untuk memandang keindahan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Khaufan ala basari min husni surati falastu anzurhu ila al-qadri. Padahal aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu diriku, tetapi tetap bola mataku dia mempunyai kemampuan, dan kemampuan yang tidak dapat untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disifati Rasulullah ruhun minan nur, ruh yang terbuat daripada cahaya, fil jismi minal qamari, tubuh yang terbuat daripada bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Kahilyatin nusijat min anjumi zuhari, bagaikan perhiasan yang ditenun daripada bintang-bintang az-zuhur. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian keindahan Nabi Muhammad. Yang mencari idola terkait dengan keindahan rupa, keindahan tampanan wajah, maka ketahuilah Nabi Muhammad seorang yang jauh lebih pantas untuk dijadikan idola. Wasas keindahan akhlak Nabi Muhammad dikatakan apa? Nabiyyun 'azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu 'azama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ini Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diagungkan, akhlak kepribadiannya siapa? Allah Subhanahu yang mengagungkan. Apa di dalam Al-Qur'an? Dikatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
sebuah iqrar, sebuah pernyataan daripada Allah bahwa tiada makhluk yang lebih sempurna akhlaknya daripada Nabiukum Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, hawaltu an asif al-Habib bi ba'dhi ma fahima al-fuadu min al-Qur'an fawajadtu qawli la yafi bi dhurratin min 'ushri mi'sharin at'a rabbani. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, aku berusaha, kita mendengar, kita membaca daripada Maulid Rasul Muhammad yang dikarang langsung oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Berapa banyak pujian beliau terhadap Nabi Muhammad, tetapi beliau mengatakan, aku berusaha untuk memuji kekasihku Muhammad. Hawaltu an-asif al-Habib, aku berusaha untuk memuji Nabi Muhammad bi ba'dhi ma fahima al-fuadu min al-Qur'an, daripada pemahamanku terkait dengan Al-Quran. Karena akhlak Nabi Muhammad kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Allah perintahkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, dengan kasih sayang Allah dan dengan rahmat Allah, berlemah lembutlah engkau, wahai Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak kasar dengan sesamanya. Nabi Muhammad tidak pernah menanamkan kebencian terhadap sesama muslim. Nabi Muhammad tidak pernah menanamkan kebencian terhadap siapapun, terlebih daripada keluarganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW, laisa bi ghammazin wala ayyab. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mencela. Nabi Muhammad pernah sekali waktu, hadirin, didatangi oleh seorang Yahudi. Didatangi oleh seorang Yahudi. Ini orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi ketika Nabi Muhammad sedang mengajar, ngerusakin barisan sahabat yang datang. Barisan sahabat ini di hadapan Nabi Muhammad dirusakin oleh orang Yahudi, sehingga menjadikan barisan sahabat yang tadinya rapih jadi rusak gara-gara itu orang Yahudi. Seraya orang Yahudi udah merusakin barisan sahabat, plus dia duduk di samping Nabi Muhammad dan menarik gamis Nabi Muhammad. Ditarik gamis Nabi Muhammad hingga memerah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang bagaikan bulan purnama. Idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Jika Nabi Muhammad gembira, senang, maka wajah Nabi Muhammad bagaikan belahan bulan purnama. Wa idza masya baina ashabihi fa ka'annahu al-qamar baina nujumi az-zuhur. Jika seandainya Nabi Muhammad berjalan bersama para sahabat-sahabat, maka Nabi Muhammad adalah bulan purnama, di sisinya adalah bintang-bintang zuhur sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi mencekik Nabi Muhammad, ditarik gamis Nabi Muhammad, berbuat kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia berupaya untuk menjelek-jelekin para sahabat di hadapan Nabi Muhammad. Sebelumnya dia jelekin dulu Nabi Muhammad, dicela dulu Nabi Muhammad. Saya mengatakan, ya Muhammad, addi ma alaika min ad-dain. Wahai Muhammad, lunaskan engkau punya hutang. Ini orang Yahudi udah kurang ajar, datang tiba-tiba dinagih hutang kepada Rasulullah. Kira-kira kalau ada model begini kita apain nih? Bawaannya model, bawa pinggir dulu Didoain di mana? Di tembok. Habis keluar tuh jamaah malaskar. Tapi apa hadirin? Lihat bagaimana akhlak mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicela, iya. Nabi Muhammad dipermalukan, iya. Bayangkan kalau ada guru kita, tiba-tiba ada orang datang kurang ajar narik gamis guru kita. Plus mengatakan, wahai guru, lunasin kau punya hutang. Kau punya hutang kebiasaan undur-undur. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Plus sahabat dikatakan, wa innakum ya Bani Hashim tumatiluna fi adaidun. Engkau hai Bani Hashim, semuanya para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan lain sebagainya daripada para sahabat, para pemuka para sahabat. Ini orang Yahudi, dia mencela sahabat sekalipun. Salah satu daripada sahabat di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri, enggak kuat melihat kasihnya diperlakukan demikian. Maka ini seharusnya hadirin, pelajaran dari kita bisa kita ambil dari cerita ini apa? Satu, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dendam terhadap siapapun. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mencela terhadap orang yang membalas celaan terhadapnya, dan terhadap orang yang mencela dirinya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad. Umar bin Khattab berdiri, enggak kuat, dia mengatakan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, izinni an adriba unuqah. Wahai Muhammad, izinkanlah aku untuk memenggal leher orang Yahudi tersebut sallallahu alaihi wasallam.
Umar bin Khattab nggak kuat melihat kekasihnya diperlakukan demikian, berdiri. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang Yahudi yang berbuat kurang ajar terhadapmu. Nabi Muhammad SAW ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Memaafkan jika dosa berkaitan dengan dirinya. Jika orang berlaku jahat terhadap dirinya, dimaafkan secara spontanitas. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas orang yang memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan habah. Orang yang pertama kali memandang wajah Rasulullah, mungkin dia takut karena kewibawaan Nabi Muhammad. Tetapi orang yang sudah duduk sama Nabi Muhammad, melihat akhlak moral Nabi Muhammad, maka mustahil dia tidak jatuh cinta terhadap Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi. Wahai para sahabat Muhammad, lunaskan kalian punya hutang. Umar bin Khattab berdiri, ya Rasul, izinkan aku untuk memenggal leher tersebut. Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasul mengiyakan perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan jelek? La wallah. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kekerasan dengan kekerasan. Nabi Muhammad menampilkan akhlak mulianya. Di saat itu Nabi Muhammad menampilkan akhlak mulia di hadapan orang Yahudi yang datang terhadap Nabi Muhammad. Ya Umar, murhu bihusnil talab umurni bihusnil ada. Wahai Umar, perintahkanlah Yahudi tersebut untuk menagih hutang kepadaku dengan cara yang baik. Pertanyaannya hadirin, apakah Nabi Muhammad punya hutang? Hah? Apa Nabi Muhammad punya hutang? Mungkin di antara kita beranggapan Nabi Muhammad tidak punya hutang. Tetapi Nabi Muhammad bisa itu emang punya hutang. Tetapi hutangnya belum jatuh tempo. Bayangin tuh, gimana kalau misalkan kita punya hutang ke orang, belum jatuh tempo udah ditagih. Marah apa enggak? Marah apa enggak? Diperlakukan kurang ajar. Yang tahu hanya Rasulullah SAW. Maka Rasul katakan, wahai Umar, perintahkanlah dia untuk menagih hutang dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Ketika udah jatuh tempo, baru datang. Wamurni bihusnil adab, dan perintahkan aku untuk apa? Membayar hutang dengan cara yang baik. Rasulullah bukan menegur orang Yahudi, tapi Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menampilkan kekerasan di hadapan apa? Orang Yahudi tersebut. Akhirnya hadirin, ini orang Yahudi, dia sebelum datang kepada Rasulullah, dia telah membaca isi Taurat dan isi Injil. Di dalam Taurat, Injil dijelaskan bagaimana sifat-sifat Nabi hukum Muhammad. Disifatkan bagaimana akan datang seorang Nabi nanti. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, ketahuilah nanti akan datang seorang Nabi dan Rasul. Aku membenarkan daripada ajarannya. Siapa? Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pantas orang Yahudi dia membaca Taurat, dia membaca Injil, mengetahui akhlak Nabi Muhammad, tetapi dia datang kepada Nabi Muhammad bukan untuk bertujuan menagih hutang. Dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Muhammad. Ketahuilah wahai Muhammad, ma ji'tu li atluba minka ad-din, walakin ji'tu li akhtabiraka sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, ketahuilah, aku datang kepadamu bukan bertujuan untuk menagih hutang. Bukan hai Muhammad, karena aku tahu bahwasanya hutangmu belum jatuh tempo. Tetapi apa? Aku datang kepadamu li akhtabiraka, untuk menguji akhlakmu, untuk mengetes akhlakmu. Apakah benar isi Taurat dan isi Injil yang menjelaskan tentang sifat-sifat mulia akhlakmu? Apakah benar hai Muhammad? Dan ternyata aku dapatkan semuanya ada pada dirimu sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang Yahudi tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Akhlak yang indah yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad menjadikan Yahudi masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Maka apa? Perkumpulan kita yang bisa kita ambil dari sini. Mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Karena pesan dari Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah dari perbuatan jelek kalian perbuatan baik. Bertujuan apa? Perbuatan baik tersebut akan menghapusi dosa-dosa kalian. Wa khaliqin nasa bil khuluqil hasan. Dan gauli manusia dengan akhlak yang baik. Semoga apa yang bisa antum dengar daripada pagi hari ini bisa membawa manfaat
terhadap kepribadian hidup kita semuanya. Amin ya rabbil alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala matikan kita semua yang berkumpul pada pagi dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, membawa cinta terhadap Nabi hukum Muhammad, membawa rindu terhadap Nabi hukum Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran ya Ghib, tawassalna ilaika bil habib faqdi hajatina bi faqdi hajatina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.